bagaimana energi keseharian menggunakan energi dalam keseharian tuh gimana sih? Oke, menggunakan energi dalam keseharian. Jadi gini teman-teman, gini ya bro ya. Menurut saya ya, jadi energi itu sebetulnya segala-galanya. Apapun tuh energi. Oke. Apapun, segala-galanya tuh energi. Oke. Nafas kita energi, pergerakan kita energi, intensi kita terhadap apapun energi. Baik intensi baik, intensi buruk, apapun ya. Niat, ya itu kan sama aja ya. Itu tuh semua basicnya, core-nya tuh energi. Apapun energi tubuh kita energi, semuanya energi. Nah, jadi kalau misalkan energi untuk apa? Udah kebayang lah bro, perannya sangat besar sekali, vital sekali gitu. Dan energi tersebut itu yang bisa mempengaruhi manusia tersebut berjalan ke arah mana gitu loh. Jadi ke arah mana di sini maksudnya begini ya. Ini mohon maaf ya teman-teman ya, ketika ada seseorang yang energinya low dengan seseorang yang energinya high, itu di dalam kehidupannya dia akan menarik sebuah contoh keberlimpahan yang berbeda. Nah ini pertanyaan-pertanyaan keberlimpahan tuh banyak banget. Ya. Gimana sih supaya hidup berlimpah, kaya raya? Berarti kan ada kaitan sama energi kan? Ada, jelas kaitan sama energi. Nah jadi maksudnya adalah arahnya mungkin penggunaan energi untuk berkelimpahan. Ya, semua tuh kan startnya berkelimpahan. Setiap orang-orang tuh berkelimpahan tuh pasti punya mindset yang berbeda ya bro ya. Ada yang tadi ya, ada yang ngarahnya ke berlimpahan ke uang, kesehatan, hubungan rumah tangga yang harmonis, hubungan anak orang tua yang harmonis. Itu tuh sudah partnya berkelimpahan sebetulnya. Nah, yang paling penting kan sebenarnya start energi untuk mengakses si keberlimpahannya ini dari mana gitu kan. Nah, itu yang paling simpel dideteksi adalah ketika seseorang tersebut atau si A atau siapapun itu banyak sekali menyimpan sebuah contoh, balik lagi ya, memori negatif, trauma, terus luka lama, benci dan sebagainya, itu sudah pasti equal sama dengan low energinya, sehingga vibrasinya low sebetulnya di sana. Nah, simpelnya kalau mau masuk ke part keberlimpahan, apapun itu bentuk keberlimpahannya, diberesin. Energinya dinaikin dengan cara apa? Dengan cara bersih-bersih diri gitu loh. Dengan cara ya self healing, self cleaning dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika energi kita sudah naik, energi kita sudah besar, vibrasi kita akan ikut besar. Sehingga frekuensi terhadap apapun yang kita inginkan itu akan lebih cepat datangnya. Kan gini nih, orang tuh katakanlah punya utang ya. Banyak utang. Dan dia gali lubang, tutup lubang. Lama-lama gali lubang, tutup goa. Jadi kan makin gede, ya. Jadi ribet aja. Nah, badal. Nah, kan yang menarik adalah ketika seseorang punya mental dia terjajah sama utangnya, dia kan pengen lepas dari utang. Gitu. Nah, betul. Berarti antara keberlimpahan, utang, pelunasan utang, berarti kan ada kaitan sama energi dong. Ada jelas. Betul nggak? Betul sekali. Nah, mungkin yang penting untuk kita elaborasi adalah gimana sih energi kita pakai untuk berlimpah, dan kita tambah satu lagi bahwa supaya saya bisa bebas dari utang gitu. Mantap. Jadi begini teman-teman, gimana caranya elaborasinya ya? Yang paling utama sebenarnya begini, ketika gini ya, informasi yang masuk dari luar, apapun itu, ataupun kondisi yang tadi Kang Abu cerita ya, ada orang sedang berhutang atau enggak ya punya utang ya gitu ya. Dia mikirin itu terus, itu tuh vibrasi tubuhnya tuh udah pasti terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika vibrasi tubuhnya terganggu, energinya udah pasti terganggu. Udah pasti terganggu, sehingga dia akan kesulitan nanti menarik sebuah solusi. Jadinya dia mikirnya di situ terus. Hanya ada dalam fase atau dalam kondisi mikirin pengen caranya apa tadi bro? Cepet lunas hutangnya gitu kan. Nah itu tuh dia tuh full kan sebenarnya, penuh. Kalau botol tuh dia penuh sama pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan yang sebetulnya itu tuh dikosongin dulu, nanti biar solusinya datang dengan sendirinya gitu. Nah bentuk pengosongannya seperti apa? Terima dulu kondisi tersebut. Tapi ada satu statement yang sangat menarik bahwa utang bukan buat dipikirin tapi buat dibayar. Bro, kalau dipikirin terus jadi nggak mau bayar. Dan gini nih,
kita kadang-kadang ya, maksudnya pernah mengalami ya, kita kadang-kadang ngelihat jumlahnya yang banyak, ngelihat apa, dan kita ngelihat bahwa aku tidak mampu. Ketidakmampuan itu yang ngebuat kita jadi stuck, bener nggak? Betul. Nah itu energi yang akan ketarik tuh energi ketidakmampuan nantinya. Oke. Gitu. Secepat itu. Itu hukum LOA lah kalau sering denger ya, atau law of action atau apalagi attraction, terus pattern dan sebagainya gitu. Itu kenapa terjadi lagi, kenapa berulang dan sebagainya gitu. Dan jangan lupa teman-teman, di balik kenapa ada utang atau ada masalah apapun, itu sudah pasti biasanya ada core traumanya. Core traumanya apapun itu ya, bisa ada core. Nah itu nanti bisa digali lah di part sesi terapi ya, gitu bro. Oke, nah sekarang kita pecah pelan-pelan nih. Gimana caranya berkelimpahan dan melunasi utang dalam part energi? Pertama harus apa? Kedua gimana? Apakah merubah mindset dulu, merubah vibrasi, merubah energi? Gimana dalam perspektif Unis? Yang pertama adalah menerima dulu kondisinya. Satu, terima dulu. Saya punya utang. Udah diterima si kondisinya, diakui dan disadari memang itu kondisinya begitu. Menerima lalu diakui, disadari memang kondisinya begitu. Nah, ketika itu terjadi, nanti dia akan lebih clear sebenarnya. Ketika sudah clear, baru mindsetnya bro yang dirubah. Jadi yang pertama akui dulu. Jadi sebenarnya jangan ngelihat dulu bahwa utangnya banyak atau sedikit, susah atau besar, tapi akui dulu. Saya punya utang nih. Dan mungkin penting untuk disadari bahwa punya utang itu bukan hal buruk sih sebenarnya. Tapi pun mungkin waktu itu pas pinjem atau ngutangnya pengen ya gara-gara lifestyle misalnya, beli sesuatu yang mahal padahal nggak sesuai dengan kapasitas gitu. Nah itu kan juga berkaitan, sangat berkaitan sekali. Itu berkaitan dengan trauma bro. Itu bisa jadi nih, mohon maaf ya teman-teman ya, ini beberapa dari contoh klien aja sih. Ada yang waktu kecilnya itu sering istilahnya orang tuanya menjanjikan apa, tapi nggak pernah sampai si janjinya tuh. Jadi di PHP. Nah itu efeknya ke situ. Harapan palsu. Efeknya udah gedenya ke situ. Udah 17 dia menetas, sudah terbentuk. Itu jadi perlakuan atau jadi sesuatu hal yang terjadi begitu saja biasanya. Gitu nih. Yes. Itu kenapa biasanya, mohon maaf nih, udah sekali berutang pasti berutang lagi. Benar nggak bro? Berutang adiksi. Menjadi pola. Law of cycle atau pattern ya. Terus aja gitu jadi pola. Yang harus dilakukan apa ya? Di break polanya. Jadi terlalu banyak mendapatkan harapan palsu. Salah satunya. Yang membuat seseorang traumatik dan dia jadi ngutang gitu. Ini pernah ada klien yang gitu? Ada. Nah, ya kan kita nggak usah nyebutin namanya, tapi gimana pengalamannya? Pengalamannya intinya pokoknya dia dapat janji dari orang tuanya sejak kecil tuh nggak pernah ada hasilnya gitu. Dia terapi, dia mengakui itu pada saat itu kliennya teman-teman ya memang sampai nangis-nangis sih. Pada saat sesi wawancara atau sesi curhat kecil lah ya, atau emotional digging, itu dia di situ juga sudah cukup menangis banyak gitu untuk perihal, intinya dia merasa kecewa sama kedua orang tuanya. Intinya dia merasa kecewa, dia merasa tidak dipercaya, dia merasa keinginannya tidak dipenuhi, padahal orang tuanya sudah menjanjikan. So kalau misalkan memang enggak ya bilang aja enggak. Jadi penting pembelajaran buat orang tua, jangan terlalu gampang ngejanjiin sesuatu kali ya. Betul sekali. Itu hasilnya nanti setelah 17 rata-rata seperti itu. Gitu. Jadi pelariannya mencari sesuatu hal, contoh dia ngutang, ya yang tadi kata Kang Abu, untuk gaya hidup. Untuk gaya hidup, untuk apapun ya, untuk yang sesuatu hal yang sifatnya bukan yang makan sih bro, tapi untuk lebih ke jadi pamor atau dan sebagainya. Maksudnya lebih ke gengsi. Lebih ke lebih ke drama hidup lah ya, bukan kebutuhan hidup. Bukan kebutuhan hidup, betul. Begitu, itu tuh core-nya dari situ biasanya. Awalnya itu baru satu core, banyak core-core yang lain lah. Nanti kalau teman-teman suatu hari ketemu sama saya dan ada part-part begini, bisa kebedah lebih banyak nanti di sana. Unis tadi bilang bahwa kalau kita udah akui, jalannya pasti datang.
Ini kan abstrak ya? Ya, abstrak. Boleh agak sedikit diceritain nggak nih? Gimana mekanisme ketika penerimaan? Kok saya dapat jalan gitu? Tapi ini banyak loh ya. Teman-teman saya rasa juga pasti banyak pernah dengar bahwa aku dulu utang segini. Tapi karena dia merubah mindset, pelan-pelan entah usahanya terjadi lebih baik atau apapun itu atau gimana pun, ini bisa lunas gitu. Gimana sih mekanisme ketika aku sudah menerima dan terjadi perubahan? Ini gambaran mekanisme ya bro ya. Begini, ketika orang berpikir, aduh gimana caranya saya harus bayar utang saya banyak berpikir, itu tuh energinya pecah. Sehingga tubuh dia itu tidak memiliki energi seutuhnya yang sebenarnya milik dia sendiri. Jadi maksudnya yang pecah tuh energinya kemana-mana. Sehingga dia low. Ketika dia low, dia sulit untuk menarik sebuah solusi. Contoh bro, magnet dengan daya kekuatan 100 lah katakan ya, dia pasti bisa menarik magnet yang 80, yang 60 sampai ke bawah. Tapi ketika dia pecah dan dia menjadi 20 kekuatan menariknya, dia tidak akan bisa menarik yang 40, tidak akan bisa. Ini perumpamaan bagus banget sih. Jangankan 40, 25 aja dia ngos-ngosan nariknya. Pas udah ketarik lepas lagi. Gitu. So pada saat orang sudah menerima keadaannya, mengakui kondisinya, dia pasti lebih tenang. Ketika dia tenang, energinya mulai kumpul. Ketika energinya mulai kumpul dan masuk lagi, dia present, dia hadir seutuhnya. Ketika hadir seutuhnya, tungguin aja. Nanti apa yang dia rasa, solusinya akan datang dari mana aja, gitu bro. Tapi mungkin ya yang ngebuat kita cepat pecah dan lain-lain, kayaknya mah panik sih nih. Panik, betul bro. Betul nggak? Jalan pikiran ini itu kan panik kan? Sekarang gini, memang nggak mudah ya. Bahwa let's say besok mau ada cicilan yang harus dibayar, uang belum ada sekarang, betul nggak? Betul. Kepanikan, ketakutan, kekhawatiran, itu yang ngebuat justru malah lebih sibuk ngelihat masalah daripada solusi. Betul bro. Bener ya? Betul. Berarti bukan fokus sama solusi kan? Fokusnya sama masalah. Udah, yang datang masalah. Bener. Ya mungkin kita tahu bahwa mungkin kalau besok misalnya jatuh tempe atau apa, mengurangi rasa khawatirnya, toh misalnya endingnya tetap nggak bisa bayar juga, dalam masa tunggunya kan nggak tegang. Iya betul sekali. Benar nggak? Betul sekali. Dan ini pengalaman juga sih bahwa semua sebenarnya bisa dinegosiasi dan dibicarakan sih. Betul sekali. Yang kadang apa coba? Kita malas menghadapi. Ya benar nggak? Iya betul sekali bro. Malas gitu ngadepinnya, peream gitu, malas gitu karena kayaknya apalagi ya udah ngerasa bahwa ini bukan salah saya, ini bukan saya tidak semestinya ada di kondisi ini, dan karena kemalasan itulah kita tidak mau melampaui masalah gitu. Ya betul, benar nggak? Nah, betul, bro. Sekarang yang jadi pertanyaan gini nih, begitu udah terpecah tuh si energi, gimana cara menyatukannya? Mengakui tadi bro, salah satunya itu, mengakui, menyadari, ketika kita tenang, atur nafas lah ya, kita balik ke yang paling simpel kalau praktikal ya menyadari nafas, apalagi ya grounding, itu aja, itu praktikal yang bisa kita lakukan secara prakteknya begitu loh. Itu salah satunya seperti itu. Nanti ketika dia mengakui, menyadari, dia mengatur nafasnya, dia membuat dirinya present, dia membuat dirinya hadir seutuhnya, itu energi nanti kekumpul. Entah kenapa setelah itu ada aja keajaiban yang muncul. Bisa jadi mungkin ya, part yang tadi teman-teman kata Kang Abu, hal seperti ini tuh misalkan, contoh nih, kondisinya memang misalkan tidak terbayar, bisa negosiasi, bisa ngobrol, entah kenapa part itu tuh jadi mudah nanti semuanya. Dikasihlah, saya kasih lagi deh kalau gitu keringanan, saya kasih apa, itu tuh tiba-tiba mudah aja. Nah itu tuh semua tuh tandanya energinya tuh fulfill ada di dia gitu loh. Makanya dia dikasih jalannya gitu loh. Tapi gini nih, kata ajaib itu di satu sisi mengasihkan, di satu sisi membutakan sih. Karena orang nunggu ajaibnya kapan gitu kan. Nah, mungkin kita harus nge-breakdown kata ajaib tadi gitu ya. Ketika kita ngerti bahwa si energi kita makin utuh, magnet kita untuk narik lebih kuat. Betul. Ya sebenarnya kan itu mah bukan ajaib sih. Ajaib sebetulnya. Tetapi kata kuncinya adalah mekanismenya memang begitu. Gitu kan? Betul sekali, bro. Oke. Betul. Jadi gini ya, bro, ketika contoh nih, penerimaannya dirinya self-nya udah ada lagi semua, dia udah present lagi, udah hadir seutuhnya. Contoh bro, energinya 80 lah ya, jangan cepet ya. Dia bisa tuh narik solusi di 70. Aman, bahkan yang setara lah. Masalah dia di 100, 20 lagi. Contohnya seperti itulah. Tapi kalau dia low,
ada di kekuatan menariknya di 20-30%, dia nggak akan bisa narik yang di atas itu sedikit pun dia ngos-ngosan. Apalagi dia harus narik yang 80. Ya. Nggak akan bisa. Tapi benar sih, Nis. Saya pernah punya pengalaman bisnis, bukan kesalahan saya, bahkan emang itu ditipu, tapi saya yang harus menanggung. Waduh, Nis, awalnya tuh emang ini nggak adil, gitu ya. Masa saya yang harus bayar? Nah, pada saat itu kekerdilan pola pikir mulai terjadi. Akhirnya aku merasa nggak mampu. Dan ketika aku merasa nggak mampu, disempitin, Nis. Betul. Dan itu memang perlu waktu agak lama untuk bisa ngerti dan menghadapi. Betul. Karena sebenarnya begitu ketemu orangnya aja males gitu. Nah, cuman karena memang ditagih terus, karena ada kaitannya, terus saya ingat juga bahwa oh iya ya, mau nggak mau, suka nggak suka, dulu waktu ini terjadi karena ada keinginan saya juga. Betul. Dan mulai sadar menarik itu. Nggak sadar menarik itu. Betul. Dan saya juga mulai nggak sadar, mungkin sayanya yang kurang fokus, kurang hati-hati, terlalu baik. Nah, itu tuh salah satunya si terlalu baik itu. Terlalu baik atau memang sebenarnya nggak suka. Bener nggak, bro? Bisa jadi sih. Dua ada kalau terlalu baik atau nggak sebenarnya nggak suka, tapi dipura-pura suka. Pura-pura suka. Dan pada saat itu emang pengen kelihatan bahwa saya punya bisnis. Betul sekali. Dan bahkan mungkin jiwa saya nggak di situ. Betul sekali. Waduh, itu ini banget, Nis. Tapi ini keren sih, teman-teman. Maksudnya yang tadi disebut yang namanya keajaiban. Begitu saat itu saya mau hadapi ini, dan berarti mengumpulkan, dan saya akui bahwa ini memang ya bagian dari diri saya yang harus saya lampaui. Bener nih saya, bahwa ketika kita mau rela membayar utang, rezeki datang. Bener, bro. Bener. Dahsyat nih. Bener. Gitu. Betul, bro. Jadi ya sebisa mungkin kalau punya utang, duluin utang. Karena salah satu penarik rezeki itu adalah ketika kita mau ngeberesin utang gitu. Betul. Biar ngisi lagi. Biar cycle-nya jalan, siklusnya jalan, bro. Benar, betul. Cycle-nya jalan. Ketika cycle-nya jalan, ya uang masuk terus. Oke. Gitu. Nah, sekarang gimana cara melepaskan mental miskin nih? Cara melepaskan mental miskin ya? Sorry ya, kan gini ya. Kita tahu bahwa kita ini terprogram dari lingkungan. Let's say kalau di bukunya Rich Dad Poor Dad, kenapa orang miskin makin miskin, orang kaya makin kaya? Kata kuncinya jadi mindset. Ya sorry ya, ada orang nggak pinter-pinter amat, tapi kaya mah kaya aja. Karena mentalnya dia punya mental kaya gitu. Betul. Sekarang untuk merubah dari mental miskin jadi mental kaya, dari sudut pandang energi gimana? Intinya yang pertama ini, kita kalau bicara mental kaya, kita bilangnya uang lah ya, bro ya. Uang, boleh. Contoh ya. Yang pertama udah pasti mindset dirubah. Yang kedua, hubungan dia sama uangnya gimana? Ini mohon maaf nih teman-teman ya. Ketika teman-teman atau siapapun punya pandangan bahwa uang itu adalah akar sumber pertengkaran, itu udah mental miskin, mohon maaf. Hubungan sama uangnya aja tidak baik. Ini menarik sih. Yang kedua, misalkan contoh, uang itu bisa membuat masalah. Apalagi ya, contohnya ya, yang sering terjadi apalagi ya, karena uang, seseorang pasangan tersebut menjadi pecah misalnya, atau bercerai-berai dan sebagainya. Jadi di situ tuh mindsetnya adalah uang itu sumber masalah. Apalagi ya, uang itu yang berdampak intinya negatif lah di kehidupannya. Nah, sekarang gimana uangnya mau datang, bro? Kalau uangnya aja udah diprasangkakan negatif gitu loh. Hubungan sama uangnya nggak bagus. Nggak bagus. Tapi sorry nih, nggak bisa menutupi fakta. Let's say ya. Ada orang mau menikahi seseorang gara-gara uangnya. Benar nggak? Betul. Tapi artinya ketika dia ada di level itu, dia mungkin juga lagi nggak pede sama dirinya sendiri. Pertanyaannya gini, bro, mohon maaf, menikah karena uangnya, happy nggak pernikahannya? Selesai aja. Itu aja. Coba tolong cek kalau ada kuesioner ya, atau apa sih? Berapa persen itu terjadi dan itu beneran happy? Makanya cewek matre ke laut aja. Itu punya mental begitu, itu pun ada sesuatu berarti dengan uang. Berarti dia seolah-olah, saya pengen punya pasangan yang uangnya banyak gitu ya. Berarti dia nggak bisa punya uang segitu. Ya mungkin dengan mental yang begini, berarti uang segitu tuh nggak pantas ada di saya. Ya udahlah, saya nebeng ke orang aja, atau saya nebeng ke pasangan saya aja, supaya saya bisa banyak duitnya. Tapi menarik nih. Gitu loh, bro. Kepantasan terhadap relasi ya. Pernah ketemu sama orang gini. Duh, orang tuh boga duit ya, kalau di pakai bahasa barudaknya. Saya nggak punya uang. Terus dia ngomong gini, andai aja, kan suka ada meme tuh ya, hidup itu memang 4 sehat 5 miliar. Ya, 4 sehat 5 miliar itu buat hidup bahagia. Nah, terus
Ditanya nih. Oke. Terus cukup orang nanya, saya nanya. Emang kalau punya 5 miliar, Mau apa? mau apa? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Terus begitu ditanya 5 miliar, nggak siap. Nggak siap. Bener nggak? Bener. Ketika nggak siap, datang mau 5 miliar. Oh, nggak akan datang. Nggak apa. Tapi judul podcast kita sekarang, Apa bro? 4 sehat 5 miliar. Oke. Itu judulnya. Itu menarik. Karena judul suka datang di tengah-tengah. Oke. Nah, terus memperbaiki hubungannya gimana? Sama si uang, ganti mindsetnya. Ganti mindsetnya, sama uang mesti biasa aja, sama uang netral. Uang memang kita butuh uang, tapi frekuensi sama uangnya disamain. Cuman kita nggak jadi terlalu menyembah, nggak juga low, nggak jadi membenci, nggak juga jadi begitu punya uang hidupnya menjadi kalut gitu loh, menjadi kayak nggak karuan lah karena si uang tersebut gitu. Karena manusia atau kehidupan tuh diujinya 2 loh, 3 lah ya. Diuji sama yang banyak duit, diuji sama yang nggak punya uang, atau yang tengah-tengah. Itu 3-3-nya ujian bro. Gimana? Uang itu mengujinya di 3 level. Dikasih uang banyak pisan, dikasih uang nggak kurang pisan gitu ya, atau di tengah-tengah. Bener pisan nih. Ya, sekarang gini pertanyaannya. Banyak nggak dengar berita atau apapun lah ya di media sosial sekarang, uangnya mah nggak habis berapa turunan, tapi hidupnya nggak bahagia. Squid Game. Hah? Squid Game. Nah, Nonton Squid Game tak? nggak nonton, cuman tahu. Jadi gini, di Squid Game yang bikin gamenya itu namanya Oh Il-nam. Oke. Si Oh Il-nam, Oke. jadi dia ngomong gini, oh eta keren sih. Dia ngomong gini, kamu harus tahu, dia bilang, kamu harus tahu, orang miskin banget bosen, orang kaya banget juga bosen. Tapi mending nangis di Ferrari sih. Oke. Ketimbang naon bro? Ketimbang dibajai. Oke. Soalnya Ferrari lebih ada mungkin. Tapi poinnya si Oh Il-nam ini keren banget bahwa begitu puncak kekayaannya tinggi banget, bosan sih nih. Ya. Dan begitu direndah banget Bosan juga juga, bosan. oke. Tapi maksudnya gini, pembelajarannya adalah kenapa penting banget untuk menjaga di wilayah pertengahan kali ya? Ya, netral. Netral. Kenapa? Karena di titik netral kita bisa melihat 2 kutub tersebut, bro. Ya. Kutub positif, kutub negatif kita bisa lihat. Nah, kadang orang tuh mikir Gitu. gini ya, aduh orang rumah gede, bisnis Ya, banyak, ya. yang bisnis juga ngutang. Iya. Ya, Iya benar. tapi jangan anggap orang-orang punya bisnis nggak punya utang. Gede lagi. Ingat banget ya waktu kuliah MBA, ada satu bisnismen, dia, gua baru ngutang 9M, mau bikin rumah makan. Gua baru ngutang 9. Baru ngutang 9 mau bikin rumah makan. Mau bikin rumah makan. Oke. Dan ya balik lagi, Oke. utang juga. Iya. Itu gimana ya bro ya? Mau ngutang untuk sesuatu hal yang akan besar. Tapi siklusnya tuh kumahanya ngerti kan? Iya, mau ngutang untuk membuild sesuatu gitu kan? Pun ya kalau kita pakai prinsip ekonomi ya ngapain Ya. pakai uang sendiri Ya. dan ngapain pakai, kenapa nggak menggunakan uang bank? Tapi ada teman konsep Chinese Indonesia. Saya hidup tuh harus ngutang. Oke. Karena kalau saya nggak punya utang, saya nggak punya semangat Oke, kerja. jadinya motivasi ya. Motivasi. Oke. Ya. Jadi meskipun duitnya udah miliaran, Ya. katakanlah, dia Ya. mau ngapa-ngapain ngutang. Kenapa? Ya. Karena dengan berutang, saya kepicu bahwa Oke. saya harus bayar sekian. Oke. Dan saya ngasih bisnis anak-anak saya bukan dari uang saya. Oke. Saya memfasilitasi supaya mereka bisa ngutang aja. Oke. Karena kalau mereka punya tanggungan, Oke. dia akan kepicu. Oke. Nah, pandangan Unis, Oke. ya, Menarik. uang bisa memberikan kebahagiaan Oke. atau uang tidak bisa memberikan kebahagiaan, gimana? Iya, keduanya lah, Bro. Keduanya udah. Itu kalau pandangannya dari titik netral ya bisa melihat keduanya tersebut. Gitu. Jadi itu kenapa ya mesti stay tune-nya di tengah-tengah lah, di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah. Uang energi, alat dia kan, gitu. Uang juga yang kita tarik, uang juga yang kita buang. Sama, itu kan siklusnya seperti itu ya. Ya. Tarik menarik lah. Uang kayak, nah apalagi kalau kayak punya, ini mindset yang sering sih terjadi. Anggap uang seperti oksigen. Ya kalau mindsetnya sekuat itu sampai ke sana, ya akan dengan mudah dia kayak menghirup, ini oksigen. Uang datang, uang keluar, uang datang, ya dengan sangat mudah. Ya. Terbatasinya kan oleh sebuah mindsetnya itu. Tapi Pikirannya paradigma itu. nih ya, orang mengecilkan dirinya, pelit sama dirinya, yang ngebuat justru malah jadi susah sih. Iya betul bro, setuju. Bener nggak? Setuju. Yang akhirnya gini, contoh. Nggak mahal. Betul. Jadi dia ngirit-ngirit, Ya. padahal
punya misalnya, tapi dia berdalih ngirit, padahal dia lagi menyiksa diri. Iya, betul sekali, Bro. Betul sekali. Ya, betul. Begitupun sebaliknya ya. Banyak yang ingin sesuatu yang sebenarnya dirinya nggak mau, tapi ingin terlihat aja sih. Ingin terlihat. Ingin terlihat. Dan aja. kelihatan mental miskin sama mental kaya. Kalau lagi lihat menu, lihat ke kiri atau ke kanan? Kalau ke kanan lihat harga dulu. Aduh. Kalau ke kiri, Bro? Kalau ke kiri, gua pengen apa? Oke. Langsung ya? Langsung. Pengen ini. Mau ini segini? Ya udah. Tapi begitu ada rasio juga sih. Cuman kebiasaan-kebiasaan mau lihat kanan kiri itu dia tergantung dari mental. Iya. Gitu. Betul. Itu sih. Itu penting banget sih. Jadi mental kaya itu penting. Nah, energi dan mental kaya nih. Ya. Gimana cara supaya mental kaya kita tuh naik? Balik lagi kalau mental kaya pengen naik, mindset harus bener dulu. Bukan bener ya, mindsetnya harus dirubah lah intinya ya. Teman-teman ya, mindsetnya udah harus dirubah. Ketika mindset berubah, penerimaannya oke, balik ke yang tadi energinya penuh, dia mau menarik apapun juga dalam kehidupannya ya akan mudah gitu loh, Bro. Akan lebih mudah ya, akan lebih mudah. Cepet aja kayak mau apa ada, tiba-tiba apa ada, mau gimana apa ada. Nah, itu tuh karena energinya kan fulfill dia. Energinya penuh dia. Jadi itu teman-temannya pentingnya menjaga energi diri sendiri gitu. Dari apapun ya, dari contoh Yes Man yang kita bahas ya. Kalau Kang Abu kemarin sempat bikin di Instagram tuh postingan bahaya menjadi orang terlalu baik gitu. Sama kok memang katanya atau kalimatnya orang terlalu baik atau katanya baik, tapi belum tentu hal tersebut baik buat dirinya gitu loh. Itu tuh hanya cover aja gitu. Hanya kadang-kadang orang berbuat baik, ingin terlihat baik, ya dia hanya bersembunyi di balik kata-kata spiritual. Itu aja sih, selesai. Bersembunyi di balik kata-kata spiritual. Itu aja udah. Kayak ya sudah ya, saya memang begini, ya memang Tuhan memberikan saya jalannya begini. Oh, terus apa segala macam. Ini bahasa yang sering terdengar adalah apa coba? Qadarullah. Qadarullah, aku jadi orang miskin yang nggak mau kerja aja. Benar nggak? Jadi akhirnya mengait-ngaitkan bahwa aku miskin itu dikasih gitu. Pun nggak bisa lepas juga ketika takarannya emang segitu, ya udah kan. Ya, betul sekali. Jadi mangkok rezeki, mangkok energi itu bisa diperbesar ya, teman-teman ya. Tinggal mau atau enggak, gitu aja sih. Ada kok orang yang memang lahirnya brojolnya itu turun temurunnya mangkoknya udah gede. Ya begitu dia lahir langsung kaya, ada juga gitu loh. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk seseorang yang bukan pengen ya, dalam kondisi yang dia inginkan lah ya, untuk perihal finansial, kesehatan dan sebagainya, part keberlimpahan lah. Ya dia bisa latihan buat itu gitu. Dia bisa latihan buat itu. Ya sama kayak balik lagi kalau di podcast Brotok nih sering bahas gimana orang mau ngegedein masa otot, ya dia mesti latihan. Gitu. Nggak mungkin begitu lahir ototnya jadi, bener nggak sih, Bro? Nggak mungkin. Kecuali anak Samson. Tapi ini sih, iya mah perspektif orang ya. Pendapat saya. Oke. Untuk memperluas, jangan pelit lah. Ya, itu juga, Bro. Benar tuh sih? Iya, Bro. Betul, setuju, Bro. Karena baru ngerti bahwa ketika kita nggak pelit, yang dihasilkan oleh tubuh adalah hormon bahagia. Iya, hormon bahagia, betul sekali. Dan kebahagiaan, itu kita bisa ngelihat banyak aspek yang kita nggak kelihatan. Iya, betul. Jadi once kita nggak pelit, opportunity, wah, luas gitu. Sih. Pelitnya kan means berbuat baik ya. Jadi berbuat baiknya ya teman-teman ya, berbuat baik yang sebenarnya gitu loh. Jangan jadi toxic positivity gitu loh. Ingat ada hukum perputarannya teman-teman. Ini penting juga ya. Maaf ya. Kenapa orang miskin tuh suka tambah miskin? Orang sengsara suka tambah sengsara. Karena dia menghilangkan hukum perputaran. Lupa berterima kasih. Karena dia menganggap bahwa aku perlu ditolong. Aku perlu ditolong nih. Jadi begitu terus. Mindset aku perlu ditolong itu bahaya. Iya. Karena maaf ya, ketika ada sesuatu datang dan aku tidak mengeluarkan, nggak muter. Ya betul. Kita gini terus nih. Betul. Begitu nerima dan nggak muter, nggak akan jadi lebih luas. Nggak akan jadi gini ya, Bro. Nggak akan jadi ngasih ya. Nggak akan jadi ngasih. Oke. Kalau ngasih kayak gini ya, Bro ya. Iya. Nah dulu rada bingung sebelum ngerti ini nih. Ada orang tuh kekurangan. Tapi dia selalu, yang penting aku bisa makan, sisanya aku akan mencoba untuk orang lain juga ikut bisa makan. Padahal dia bisa nabung buat makan 2 hari. Terus saya tanya, Pak, kenapa Bapak nggak tabung aja untuk tabungan besok makan? Keren jawabannya. Besok juga ada rezeki. Gusmus bilang nih. Mendusta agama, menghina Tuhan, bukan nginjek-nginjek Quran, bukan ngebakar Quran. Kamu khawatir besok nggak bisa makan, kamu menghina Tuhan. Setuju, Bro. Setuju. Anjir, keren. Setuju.
Setuju. Tapi kan realitasnya nih, realitasnya deg-degan. Iya. Itulah butuhnya latihan, teman-teman. Gitu. Deg-degan mah wajar, normal. Pasti ada, bro. Ya. Pasti normal deg-degan. Nah, cuman pembatasan antara aku menolong orang lain dan juga membuat aku jadi menderita, tipis nih. Iya, betul sekali, bro. Tipis. Jadi altruis, superhero gitu bahwa Superhero, bener. ya, bener tuh. Mendingan jadi biasa-biasa aja lah. Beneran. Mendingan jangan biasa-biasa aja, jangan minta. Ini mohon maaf ya kalau berdoa jangan minta dikuatkan, diberikan kesabaran, jangan. Nanti yang datangnya masalah. Biasa-biasa aja udah. Pokoknya mah lancarkan perjalanan, berikan kehidupan yang yang mudah, itu aja udah. Tapi ini maaf ya. Iya. Kalau di survei, ya at least survei pribadi subjektif. Ya. Kebanyakan orang berdoa ketika dia merasa kekurangan. Iya. Maka doa dalam kekurangan yang akan ditarik adalah kekurangan. Betul, bro, setuju. Frekuensi itu yang diakses oleh energinya, ya, betul. Pertanyaan, doa Unis pengen jadi orang kaya, doanya gimana? Gimana ya? Ya sebenarnya sih banyak diem sih ya. Lebih ke diem, lebih ke makasih, lebih ke kalaupun meminta, setelah minta lepasin, selesai. Jadi udah minta, udah ada. Jadi begini, harapan itu boleh ada, tapi yang jangan itu kan ngarep si harapannya itu sendiri gitu. Jadi ketika memang membutuhkan sesuatu, ya minta oke, tapi setelah itu ya udah lepasin aja. Gitu. Yang perlu dijaga kan frekuensi setelah mintanya, gitu. Ada juga banyak kan orang kayak udah minta, udah berdoa sama Tuhan, setelahnya kumahanya kayak menang malnya, itu ragu kan, turun lagi frekuensinya gitu. Ketika mintanya mah pede, tapi begitu udah selesai minta, bertanya-tanya. Nah, itulah pentingnya bukan hanya percaya sama Tuhan, tapi seberapa percaya sama Tuhan. Seberapa percaya sama Tuhan. Benar tak? Mantap. Soalnya kalau ditanya, mantap. Percaya. Seberapa percaya? Benar sih, Anis? Gitu. Jadi percayanya kadang-kadang basa-basi. Hanya percaya yang karena diharuskan aja, bro. Harus percaya kepada Tuhan, harus kepada intinya mah harus percaya kepada Sang Pencipta, ya udah. Gitu. Harus berarti kan paksaan, bro. Paksaan. Tapi ketika belitnya muncul dengan sendirinya ya natural. Gitu. Tapi ada 4 doa terbaik nih. Oke. Menurut perspektif Ho'oponopono. Oke. Pernah dengar? Nah, itu suka saya pakai, teman-teman. Teknik Ho'oponopono nih edan sih, nis. Mencintaimu, menyesal, ya. Jadi itu perspektif Hawaii. Perspektif Hawaii ada 4 poin ya. Oke. I'm sorry. Ya. Please forgive me. Thank you. And I love you. Yeah. Wah, edan. Yeah. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I love you. Yeah. Itu doa paling indah sih. Yeah. Dan bahkan di penelitiannya nih, ketika dia hanya benar-benar I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you. I'm sorry, aku minta maaf. Forgive me, apa bedanya naon ya? Pokoknya mencintaimu. Forgive itu lebih kepada mungkin melepaskan kebencian kali ya. Jadi minta maaf, compassion dengan kasih sayang, kebencian melepaskan dengan kasih sayang. I'm sorry, please forgive me, thank you, terima kasih. Dan aku mencintaimu. Ya. Itu 4 mantra yang wah top pisan nih. Itu bisa dicoba tuh, teman-teman. itu mantra yang oke. Jadi cuman diam, I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you. Dah aja. Cukup. Jadi sebenarnya tuh kudu loba mentanya. Maksudnya nggak usah banyak minta gitu ya. Iya. Jangan apa tuh ya. Ya cukup dipersimpel aja lah. Kalau memang butuh gitu ya. Kalau memang apa ya, intinya mah menurut saya ya, harapan boleh ada, cuman ngarep janganlah gitu aja. Yang bikin dia energinya low kan sebenarnya pas ngarepnya itu, karena dia khawatir. Orang dalam ngarep tuh pasti khawatir, bro. Orang nunggu pasti khawatir. Orang sabar pasti kesal. So, hukum alam itu mah. Tapi sisi lain yang diajarkan untuk sabar. Dan nggak boleh kesal. Nah. Ini menarik. Perspektif sabar menurut Unis apa? Sabar ya. Gini. Okay. Sabar menunggu hasil. Sabar menunggu kaya kan gini. Udah sabar aja gitu. Gimana? Menerima. Sabar dengan menerima. Ada kok yang sabar cuman sampai kata-kata sabarnya aja. Karena dia mungkin ya, mohon maaf ya, tahu perspektif atau artinya sabar tuh menunggunya aja. Tapi kan di balik menunggu tuh banyak core dan akar di sana yang harus kita bedah dalam diri. Bisa jadi pas kita lagi nungguin sebenarnya kita ngedumel. Bisa jadi pas lagi kita nungguin sebenarnya kita kesel, geremet-geremet dan sebagainya. Itu yang sebenarnya terjadi itu. Tapi kalau sabarnya dibarengin sama kenapa kita harus sabarin itu, menerima kondisinya, itu udah pasti dia akan clear di sana gitu loh. Jadi tetap kepada penerimaan, bro, pada akhirnya.
Penerimaan ya. Penerimaan, bro. Oke, balik ke mental kaya nih. Oke. Semua orang pengen jadi orang kaya. Ya. Jim Carrey bilang bahwa saya pengen banget deh kalian semua jadi orang kaya dan sangat terkenal. Oke. Dan kamu tidak mendapatkan apa-apa di situ. Oh iya. Itu Jim Carrey tah. Ya udah aja gitu ya. Ya udah aja. Ketika udah sampai, Ternyata begitu udah sampai apa ya? dan ya balik lagi kita mungkin nggak usah terlalu usil sama yang di luar kali Iya, ya. iya, iya. Betul, Ketika bro. kita mencari Betul. kan 5 belenggu diri itu salah satunya adalah ingin menjadi orang lain nih. Betul, ingin menjadi orang lain. Ingin jadi orang lain Setuju, terus Bro. salah satunya kan ingin dihargai. Pengen dihargai terus. Kalau udah masih ada dan masih terus diulang-ulang ingin dihargai, siap-siap kecewa aja. Iya, betul sekali, bro. Ingin dihargai, ingin diakui, Ya, ingin ingin memaksa, mengatur gitu ya. mengatur. Dan melekat Ya, dan menjadi orang lain. Iya. Ini kata kunci keterpurukan dalam hidup. yes, setuju. Dan di 5 tadi Kang Abu bilang, teman-teman, kenapa orang secara natural terjadi itu ada core traumanya. Balik lagi ke situ, bro. Gitu. Oh, banyak sekali itu. Pasti terjadinya di masa kecil, udah pasti. Gitu. Tapi trauma yang pernah saya dengar nggak pernah bisa hilang sih. Trauma nggak bisa hilang, cuman responnya akan berubah. Oh, I see. Trauma, saya punya, mohon maaf nih teman-teman, saya punya klien. Dia nanya, Kang, saya pengen melupakan memori saya pengen ngilangin segala memori saya. Saya cuma bilang, jangan ke saya kalau gitu, nyarinya ke tempat lain aja. Saya nggak bisa kalau part itu saya nggak bisa bantu. Pernah nggak ada yang datang gini, Kang, saya pengen ngelupain mantan, tapi saya jomblo dan nggak pernah pacaran. Kalau ini nggak ada. Unik ya. Oh, unik ya. Kalau itu jangan datang kemana-mana ya, datang ke kuburan aja ya. Ada yang kayak gitu soalnya, yang benar-benar minta pengen ngilangin masa lalu, pengen ngilangin memori mantan. Saya bilang jangan ke saya, nggak bisa. Kalau percaya sama saya akan bantunya nanti ngerubah respon dia terhadap memorinya dia di masa lalu. Itu aja sih. Jadi memori itu nggak akan pernah bisa hilang, teman-teman. Jadi mohon maaf nih ya, kalau yang dulu atau sampai sekarang interest sama dunia komputer, bro, komputer di format, hilang tuh data, tetap nggak hilang, bersih aja, tapi di ghost masih dapat. Di ghost dapat. Nah, sama memori itu kayak gitu. Jadi memori itu tidak akan pernah hilang. Yang akan berubah itu respon kita terhadap memori tersebut. Itu aja sih sebetulnya. Jadi ketika setelah terapi, respon dia yang akan berubah terhadap memori tersebut. Gitu. Jadi tiba-tiba netral, Ya. nyaman dan sebagainya. Sama halnya perilaku kita, ucapan kita nggak pernah hilang. Yes. Mungkin dia lagi muter. Yes. Dan akhirnya kembali kepada kita jadi karma. Ya, jadi karma, betul. Ya. Makanya dirubah supaya nanti yang muternya yang lain, Ya. gitu. Supaya nggak balik ke dirinya sesuatu hal yang terus nggak enak. Benar-benar. Gitu. Jadi kalau sekarang merasa bahwa aku begini begitu, jangan-jangan banyak hal yang keluar dari mulut kita Ya. tanpa sadar, Ya. dan itu menggumpal Ya. menjadi sebuah sebab akibat. Iya. Dan sekarang kita jatuh tempo untuk Iya, betul. menerimanya. Betul, jatuh tempo tuh. Kalau pohon mah lagi mau menuai buahnya, pas dipotong buruk. Oke, menarik Gitu, nih saya. Gitu. So ya Menarik. karma diberesin, semua diberesin. Oh, banyak lah, bro, ya. Part-part itu. Oke. Terakhir nih, ya balik lagi ya, kita nggak bisa memungkiri uang perlu. Ya, betul. Gimana cara tidak menuhankan uang? Gimana cara kita membatasi untuk relationship bahwa biasa aja sama uang kan, maaf ya. Kadang ketika ada tuh pengennya dipegang terus. Ya. Bahkan mungkin perspektif kaya dalam Oke. dunia itu kan seberapa banyak tabungan kan? Ya, betul. Tapi perspektif kaya dalam kesadaran, Ya. kaya dalam ilmu hakikat, bukan seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa banyak yang kamu bagikan. Bagikan, oke. Karena yang kamu bagikan itulah yang sebenarnya kekayaan. Iya, betul. Gimana nih? Oke. Ya, yang pertama udah pasti ya, balik lagi teman-teman, latihan, bro. Yang pertama. Yang kedua, netral sama uangnya, biasa aja perasaannya sama uangnya. Caranya gimana? Caranya ya jangan musuhan sama uang, jangan juga mendewakan sama uang, selesai. Itu aja sih sebetulnya, bro. Balik lagi ke uang adalah kertas, uang adalah alat yang dimana pada saat kita membutuhkan alat tersebut ada buat bertransaksi. Pada saat kita pengen beli apa ada alat tersebut, selesai, udah. Seringan itu, sesimpel itu untuk menyikapi si uang tersebut gitu loh. Tapi jangan salah nih, uang itu adalah sistem kepercayaan tertinggi dalam hidup. Oke. Contoh, Oke. Unis ngebawa uang ini 20.000 Ya, kemana-mana, ya. nggak akan ada yang nolak kalau ini harganya 20.000. Oke. Oke. Pakem ya? Pakem. Mutlak ya? Mutlak. Tapi perbedaan mazhab bisa ribut nih. Iya, betul sekali. Sesama Islam bisa ribut mazhab. Ya. Benar nggak? Makanya ini tuh bahaya.
Itu kan bahaya karena dia punya mindset yang berbahaya, bro. Mindset yang berbahaya. Maksudnya bahaya di sini bukan untuk apa ya? Bukan untuk membuat hal yang buruk. Iya. Tapi bahwa salah satu sekarang tingkat dalam tanda petik ya, kepercayaan tertinggi manusia sama uang. Iya. Pinjam, bro. Ya. Kan ini bahaya, tapi si uangnya pas ini gara-gara lu nih, gue jadi berantem. Gara-gara lu nih, gue dibilangnya sedekahnya kurang. Gara-gara lu, terus si uangnya ngomong gini, gue salah apa? Ya. Si uangnya teriak, gue banyak kertas dicetak terus dipakai sama orang yang makainya aja berbeda mindset itulah yang mempengaruhi pandangan dia atau respon dia terhadap uang tuh gimana gitu. Benar. Tapi maksudnya kan sebenarnya secara apa ya, realitas. Oke, realitas. Megang kertas. Oh iya, megang kertas. Ya. Benar nggak? Betul. Maka saya selalu ulang-ulang gini nih, bahwa bersedekah bukan ngasih kertas, tapi memberikan cinta kasih. Iya, setuju, bro. Setuju. Lebih ke itunya. Karena bukan kertasnya yang penting, tapi cinta kasih yang ditunjukkan lewat kertas ini gitu. Betul. Jadi yang lebih dalam tuh bukan nilai uangnya ya? Bukan ya? Makanya charity itu kan berbagi kasih sayang, bukan berbagi uang. Karena orang bisa ngasih uang, tapi sikap hatinya nggak pure. Iya, betul sekali, betul. Gitu. Bisa aja yang sebelah sana ngasih, ya gue ngasih lah. Iya nggak, bro? Iya. Atau sebelah sana kelihatan ngasihnya warna biru, saya ngasihnya warna merah. Iya. Atau begitu ngasih, saya ngasih, doain dong. Iya. Transaksi ya tuh. Iya, tolong doain saya ya. Jangan lupa doanya ya. Bener tak? Nah sekarang pertanyaannya pamrih nih. Ayo. Oke. Apa perspektif ini tentang pamrih? Aduh, pamrih ngasih tapi minta kan? Ngasih tapi minta. Sama kayak gitu aja persis kan? Sementara kan sekarang orang ngasih kenapa? Supaya dikasih 10 kali lipat. Iya. Dan itu ada di kitab suci kita misalnya. Iya. Benar nggak? Iya. Gimana perspektifnya? Ya tetap itu sifatnya bertransaksional jadinya. Jadinya apa ya? Tujuan dia ngasih karena nunggu dikasih lagi kan? Gitu. Artinya ada sesuatu hal, tetap itu basicnya core-nya ada sesuatu hal ada sesuatu hal dirinya yang bermasalah sama uang udah pasti itu mah ada sesuatu hal yang bermasalah sama uang. Kalau nggak ada masalah mah ya dia ngasih aja, dia ngasih aja gitu. Atau nggak contoh lain, kalau bersedekah itu harus uang, itu ada masalah tuh sama uang pasti. Padahal sedekah ini banyak nih, bisa sedekah energi, bisa sedekah bantuan tenaga, bisa sedekah uang salah satunya. Maksudnya jadinya luas aja sih gitu. Kita berbagi itu harus bentuk apa tuh luas gitu. Ya tapi, karena bersedekah bukan masalah apanya. Bukan masalah apanya. Tapi sikap hati. Yes, setuju, bro. Semesta tuh nggak tahu rupiah, dolar atau yen. Yes, betul. Atau real. Yang tahu tuh intensi dia. Intensi Niatnya. Oke. Begitu, bro. Konklusi ini, jadi gimana memanage energi dalam keseharian supaya energi kita efektif, efisien, dan berdaya guna serta manfaat. Oke, memanage energi ya. Yang pertama udah pasti jangan berbohong sama diri sendiri. Udah paling utama, modal utama, jujur sama diri sendiri. Ini podcast yang sebelumnya, bro ya. Nggak apa-apa kita bahas lagi ya. Jujur sama diri sendiri itu latihan itu udah pasti cara dia manage energi ya. Itu yang paling pertama. Kenapa? Karena ketika kita tidak jujur, vibrasi kita terganggu, energi kita akan terganggu dan dia akan low di sana. Itu yang paling utama. Yang kedua ya praktikal yang mungkin bisa teman-teman lakukan. Yang suka meditasi silahkan, yang suka olah nafas silahkan, yang suka grounding silahkan. Itu pun salah satu yang untuk menjaga energi. Yang suka berjemur pagi-pagi silahkan gitu. Cuman ada yang menarik, bro, tambahin sedikit lah ya. Di dunia keenergian tuh nggak melulu harus kita logikakan, karena dunia energi itu bukan tentang ranah logika, tapi dia adalah ranah rasa. Gitu, bro. Selesai. Rasa dan logika kita akan bahas ya. Oke, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, Nis, nuhun Nis. Sama-sama. Terima kasih sudah menyaksikan Bro Talk. Mudah-mudahan obrolan ini juga menjadi sesuatu yang menemani teman-teman, membersamai kita semua juga belajar bersama. Dan ya kita menyadari bahwa pengetahuan kita tuh terbatas, jadi mending lebih banyak belajar daripada ngerasa tahu dan ngerasa pintar. Ya. Karena sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita tidak tahu. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan Bro Talk berikutnya. Terima kasih. Tadi banyak chat-chat nge-lag. Emang nge-lag ya? Kayaknya oke-oke aja deh. Teman-teman makasih ya udah nongkrongin kita ngobrol. Semoga obrolannya ada sesuatu. Itu kan berarti. Semoga ada obrolannya ada sesuatu. Mungkin ada pertanyaan atau apa? Ya, silakan, Denis, nomor channel Denis. Boleh bro, iya. Terus di pin ya.
Iya telah. Mau nonton di sini Kakak bisa Prof. boleh follow. Follow deh boleh. Follow aja follow Dennis Aziz _ itu TikTok dan IG. Oh tadi yang nge-like tuh hatinya, ya kalau jomblo emang gitu sih, ya udah aja. Ke IG, bentar teman-teman. Kalau mau nomor mana sih? boleh atau nggak DM aja di follow dulu aja ya di TikTok atau nggak di IG Dennis Aziz _ Dennis Aziz _ Nah, ini kalau mau apa namanya Nomor telepon. mau konsultasi, sama itu bro, sorry bro, TikTok ID ID TikTok adalah naonis Dennis Aziz _ single N Dennis. AZIS _ sip. Ini TikTok maupun IG ada di IG. sini. Oke teman-teman, kita masih ada sekitar ya 10 menit, 15 10 menit. lah, 10 menit. Siapa tahu ini konsultasi apa? Konsultasi mesmerism. Mesmerism, terapi ya, terapi energi. Nih. Bagus nih, pertanyaan bagus nih. Jangan bohong sama diri sendiri. Nah, diri sendiri suka banyak maunya gimana dong? Nah, cek dulu itu maunya tuh mau keinginan diri atau mau keinginan emosional. Itu dua hal yang berbeda. Kebutuhan, keinginan itu dua hal yang berbeda. Keinginan yang memang dibutuhkan sama secara emosional itu dua hal yang berbeda. Gitu. Jadi mesti dicek dulu, mesti dikaji dulu itu munculnya dari mana. Gimana cara menahan diri untuk tidak selalu mengikuti keinginan, cenah? Untuk menahan diri ya, Nggak usah ditahan kali ya? jangan ditahan sih, disadari aja, Dilepaskan. dilepasin aja ya. Nah. Diterima aja. Nah, ya penampakan, ya. Ini ada penampakan yang di belakang nih, judes banget nih orang. Oh, tengah dingin. Gitu. Penampakan. Power hug. Teh Dona. Lokasi di mana? Di mana itu, Nis? Magelang. Naon karena teh? Pune. Bib, apa namanya Puri. Enakan loh Pune. tempatnya. Puni. Lihat nih. Tuh. Set. Adem. Ini dadah katanya. Bisa jelasin tentang kosmik energi nggak, Nis? Kosmik energi. Energi semesta kali ya? Kosmik energi gimana maksudnya? Energi semesta. Energi semesta. Panjang ya, kalau intinya adalah kita semesta kecil, yang besar ya semesta besar, dan kita connected, terhubung ya. Itu sudah ada energi di sana yang terhubung. Karena apa-apapun everything is connected itu yang menyambungnya kan energi. Iya. Tuh. Oh iya, saya manggil Dona tuh Pi. Pi itu dari sapi. Nah, Abu mampir ke Sukorojo. Cara menghilangkan trauma batin gimana? Banyak caranya. Kalau mau cepet terapi, Pak atau Bu yang tadi ya, siapa nggak tahu. Tadi ada yang bagus, Beda antara boros dan menikmati hidup. Nah, Beda antara boros sama menikmati hidup. Boros itu munculnya biasanya dari emosional. Kalau menikmati hidup, ya emang benar-benar kebutuhan dia aja. Gitu. Contoh nih, mohon maaf teman-teman, mohon maaf sekali lagi ya. Wah, keren nih. Ada sesuatu hal terdistrak. Ada orang, dia bekerja di satu tempat, tapi dia nggak suka sama pekerjaannya. Yang dia cari uangnya aja. Percaya, ketika dapat uangnya habis buat benerin dirinya, buat healing, apapun aja yang terjadi. Jadi bahasanya apa? Kok saya nggak pernah bisa nabung ya? Kok saya nggak pernah? Itu tinggal ditanya simpelnya. Kerjanya enjoy nggak? Jawabannya nggak. Selesai. Nanti uangnya pas datang itu dia Mampir doang. Karena dia nggak suka. Itu berarti musuhan dia. Apa ini? Gimana menyikapi orang tua yang mengungkit-ungkit pemberian ke anaknya? Tolong dijawab. Wah, si Gana ngungkit. Kamu tuh udah mama kasih, kamu tuh udah papa kasih. Sekarang kamu nggak mau nurut gitu. Oke. Dimengerti aja sih ya. Diemin aja. Nah. Itu jawabannya udah. Diemin aja. Yang penting kitanya aja, self-nya aja sih menyadari sih. Apakah puasa boleh meningkatkan energi? Jelas nih. Jelas. Kang Abu, intermittent itu energinya naik. Puasa energinya naik. Karena waktu kita puasa, energi yang terpakai untuk pencernaan itu berkurang. Dan kalau energi pencernaannya berkurang ya 20-15%, kita bisa pakai itu untuk hal-hal yang jauh lebih produktif gitu misalnya. Jangan lupa banyak makan tuh banyak ngegiling tuh banyak pekerjaan energinya kepake gitu. Kang, Ya halus nih ya.
Kang. Kalau punya suami toksik perlu dipertahankan atau dilepaskan? Wah. Perlu dibina atau dibinasakan? Tergantung Bu, Ibu ya? Tergantung Bu. Ya suami atau kan ibu. Oh, iya, iya. Suami, temannya bapak. Tergantung Bu, tergantung kondisinya. Saya punya klien setelah diterapi nyambung lagi. Setelah diterapi cepet cerainya. Mohon maaf ya, tanda kutip ya. Kenapa? Karena sebenarnya mereka nggak ada tali haranya, nggak ada tali hubungannya, tapi dipaksain. Bisa jadi karena dijodohin, karena yang penting ada yang mau sama gua, ada yang mau sama saya maksudnya. Yang penting ada pasangan lah. Yang penting ada yang nemenin tidur lah. Nah itu beda. Itu beda. Nanti beda hasilnya. Begitu Bu. Oke, dirasa-rasa aja lagi. Kang Abu tadi Nomornya Dennis kalau ada yang mau konsultasi atau mau terapi boleh. nomor saya. Kalau ada yang mau terapi boleh. Oh ini bagus nih. Kalau yang tipikal gitu dibina pelan-pelan kasih sianida cina. Dibinasakan. Lupa ya bisa gini ya. Bisa langsung komen. Kalau lama nggak punya anak berarti kita senasib. Ya tetap ikhtiar aja sih. Bagaimana cara menikmati dan mensyukuri pekerjaan yang sedang kita jalani? Cek dulu suka nggak sama pekerjaannya? Selesai. Itu aja sih kuncinya mah. Suka, sefrekuensi nggak sama pekerjaannya? Atau jangan-jangan hanya kepaksa bekerja? Itu kan bisa kelihatan tuh. Bersyukur mah nanti dengan sendirinya muncul kok kalau memang kitanya sudah nerima, udah kosong. Nggak sholat, nggak ngaji, nggak paham agama, tapi ingin sampai ke suatu tujuan yang sangat dalam. Bisa banget. Karena semuanya energi. Mohon maaf ya, sholat, ngaji. Energi nggak punya agama. Energi, ya energi itu universal. Energi universal. Sholat, ngaji, tentang agama itu kan semua kayak kendaraannya aja. Kayak apa ya? Medianya. Media. Kalau menyikapi orang yang susah dibawa ke ranah universal, yang fanatik gimana nih? Susah. Maksudnya menyikapi orang fanatik nih, susah gitu. Fanatik, gimana nyikapinnya? Nyikapinnya, diemin aja bro. Oh, ya udah selesai. Bener. Biar itu hidupnya dia, dunianya dia begitu. Benar. Energi apa tadi bro? Di atas ada yang agak menarik. Energi yang dibahas ini samakah dengan... Nah, Reiki nih, coba. Reiki. Begini Pak Anto Budi ya. Pipis dulu ya. Oke, begini Pak. Reiki, Ci, Prana, apalagi ya, apapun ya, itu tuh semua basicnya energi. Jadi kalau pertanyaannya energi ini dibahas samakah dengan Reiki, karena basicnya energi, ya sama. Tapi kalau bentuk terapi yang saya pakai bukan Reiki, ya, saya pakai namanya non-verbal healing, namanya mesmerism, itu bentuk terapinya. Saya suka emosian sama anak tiri karena masih cemburu sama mantan istri suami. Itu ada emosi negatifnya, Pak. Ini Bapak ya, Rafa ya, atau Ibu ya? Mantan istri, suami, sorry. Itu ada emosi negatifnya. Itu ada apa ya istilahnya? Ada dedaknya. Itu mesti diberesin dulu. Nanti ketika itu diberesin, rasa-rasa cemburu dan sebagainya menjadi netral. Di mana belajarnya, Kang? Saya nggak belajar, saya nggak ngajar, saya nerapi aja. Oh ya teman-teman, terkait dengan kasus obrolan kita tadi ya, siapapun di sini yang mungkin lagi punya stuck dari keuangan ini sih, utang apa, ya udah luasin energi aja. Iya, besarin energinya. Jangan ngeluh dulu lah. Iya. Itu sih. Kang Denis nomor WA ganti ya? Enggak ganti kok. Masih sama. Nah itu sih, mau dilepas atau enggak, keputusannya harus dibuletin dulu sih. Karena kadang-kadang kita nyalahin pasangan, yang salah kita sih. Ya, betul. Kenapa ya pasangan saya tuh nggak betah di rumah? Ya iya tuh ibunya di dasteran wae itu ya, di daster terus ya. Nggak dandan gitu, misal. Kok checklist? Bentar, saya cek dulu. Nomornya udah bener tadi ya? Bener. Enggak, aktif kok. TikToknya Dennis Aziz _. Dennis Aziz _ DENIS AZIS _. Cara besarin energi, Cara besarin energi tadi ya, mau praktikal atau gimana? Praktikal aja yang simpel dulu ya. Nyeker.
puasa, kalau mau yang tadi kata Kang Abu, nyeker, puasa, banyak-banyak latihan jujur sama diri sendiri, itu cara besarin energi. Mas Bro gimana lepasin seseorang gini, set dah gitu aja. Udah dasteran bau terasi, nah itu bahaya. Ada yang nanya tadi biaya terapi. DM ya, DM. Apa kasih tahu sini aja, Bro? Boleh. Satu sesi terapi 1,5 juta rupiah. Durasinya sekitar 2 sampai 2,5 jam. Non-verbal healing ya, tanpa pada saat proses terapi tanpa kata-kata sama sekali. Murni pakai energi. Oh, puasa termasuk ya? Puasa termasuk. Minimal, cobanya kalau jam 8 malam terakhir makan, nah jangan diisi sampai jam 8 pagi. Sampai jam 12 siang. Atau nggak jam 12 siang. Ya, nanti makan lagi habis itu. Apa yang harus dilakukan bila suami dikasih makan ego sama janda? Wah, ini Panjang ya, Bu. panjang. Dikasih makan ego tuh gimana ya? Mending steak sih. Dikasih harapan gitu kali ya. Nama terapinya apa? Mesmerism. Non-verbal healing ya. Nyeker itu apa? Nyeker itu barefoot tanpa alas kaki. Berdiri di tanah, berdiri di paving block boleh, di rumput, terus ya pokoknya nggak pakai alas kaki aja. Ini sih pertanyaan bagus nih. Maksud jujur terhadap diri sendiri itu gimana? Gini, sesimpel ini. Ketika mau memilih sesuatu, misalkan pasangan ya, ini yang sering terjadi ya, pasangan nih mau memilih menu makanan di restoran, itu biasanya contoh nih, istrinya yang milihin buat suaminya. Nah, ketika nggak mau, jujur bilang, nggak mau, saya nggak mau itu. Saya maunya yang lain. Ya, pesenlah yang lain, gitu loh. Jangan, ya udah saya dipilihin, nggak apa-apa, saya terima aja. Jangan. Nanti kalau dari situ jadi naas, akhirnya jadi, ya udah memang mungkin hidup saya mah begini diatur gitu. Jadi lama-lama nyalain Tuhan, bro ya. Tadi ada yang bagus. Mendingan puasa sampai sore aja biar ada nilai ibadahnya. Kalau puasa. Kalau puasa. Nah, teman-teman, ini mungkin nanti kita bahas di sesi yang lain ya. Tapi gini loh, nilai ibadah bukan masalah puasa, sholat, umroh, haji, bukan. Tetapi semua itu membuat kebermanfaatan atau enggak gitu. Gitu. Itu aja sih. Kata output dari ibadah itu kebermanfaatannya gitu. Biasakan berkata tidak. Nah, Setuju ini Bu siapa? Buni Dewi. Ya, itu setuju. Biasakan berkata tidak. Jangan jadi yes man. Teman-teman mau puasa mutih, mau Daud, ya mau apa, yang penting jangan banyak dipertentangkan, yang penting dikerjain sih, itu yang paling penting, yes. Ya benar, dikerjain pun perlu dengan pengetahuan. Jadi kalau mutih itu sebetulnya membuat kita tidak banyak melakukan taste kepada sesuatu. Jadi kita peka gitu, tingkat kepekaannya nanti tinggi. Gitu. Terapi apa ya? Mesmerism. Lokasi terapi di mana tadi nanya? Lokasi terapinya di Bandung. Cara melatih energi mesmerism melalui telapak tangan. Gimana ya maksudnya ya? Energi itu semua ada di tubuh kita, di semuanya. Di tangan ada, di apa ada, semuanya ada. Teman-teman, puasa Senin Kamis, puasa hari apapun ya, kalau itu dilakukan dengan kesadaran dan pengetahuan, semuanya pasti bagus ya. Jadi meaning ya bro ya? Jadi ada meaningnya. Maaf ya, beda antara orang ngerjain puasa Senin Kamis karena harus dan ketakutan, apalagi nyari pahala gitu. Tapi boleh-boleh aja sih. Cuman nggak akan 100% manfaatnya karena bukan untuk mencapai, menggapai, meraih, tetapi justru untuk melatih gitu. Nah, kalau nggak puasa Senin Kamis berasa ada yang kurang, berarti jangan-jangan kebiasaan aja gitu teman-teman. Iya, betul. Kebiasaan bagus, tapi kalau kebiasaan itu tanpa meaning, kita jadi gimana ya? Okay. Kita jadi cuman rutinitas gitu. Ya sebenarnya bayar utang puasa itu bukan bayar utangnya sih, sebetulnya adalah membuat konsistensi. Gitu. Benar. Boleh ya, nanti pas saya balik ke Jakarta kita bahas tentang intermittent fasting. Nyeker berapa lama Kang? Menarik tadi. Nyeker bebas senyamannya aja. Saya biasanya 10-15 menit. Kita undang Aderai ya untuk ngomongin intermittent fasting. Jadi saya telepon Aderai. Wah, mantap. Asik tuh. Aderai hebat banget tuh ngomongin intermittent fasting. Nyeker berapa lama? Bebas. Nggak ada patokan sih. Teman-teman ya, ini yang nanya berapa lama, kapan, apa, yang penting dikerjain aja dulu. Apakah nyeker itu harus di tanah? Sebaiknya sih. Sebaiknya tanah paving block boleh kok masih. Tapi tanah paling besar.
Pasir sih kalau ada. Pasir. Maksudnya pasir pantai. Ya. Itu bagus. Nyeker bagus pagi-pagi apa sore bebas. Ada waktunya aja. Mau ke Bandung terapi penuh cenah. Penuh ke Bandung, nanti DM aja, nanti kita bikin jadwal. Nanti biasanya udah bikin jadwal, tanggalnya di tag, nanti baru kita ketemu. Grup WA-nya ada kalau teman-teman mau ikutan dialog TikTok di bio saya. Itu ada tuh link WA-nya. Grounding meluk bisa bagus. Daripada meluk pohon mending meluk pasangan kalau ada gitu juga ya. Kalau ada. Meluk pohon bagus, silakan boleh. Meluk pohon bagus, silakan. Ya, undang Adera ya. Menarik kata bro. Menarik. WhatsApp lah. Kang Unis, terapi untuk anak remaja broken home bisa nggak ya? Usia berapa? Yang harus diterapi usianya harus udah 17 tahun. 17 tahun ke atas. Kalau misalkan di bawah 17 tahun yang diterapi orang tuanya. Nah, ini ada nih. Nah, ini nih, Lin Maria. Kalau nggak salah ibu tuh yang orang mana ya? Bogor gitu. Beres mesmer jadi lebih netral ya. Sebulan setelahnya harus usaha sendiri netral. Iya betul. Mau gimana pun, kalau udah mandi, kita harus mandi lagi kan, harus terus bersih. Nah nanti habis terapi saya kasih PR biasanya. Dah nih, kita udah di WhatsApp Aderai ya. Semoga mau dia. Jadi yang penting habis terapi netral dulu, kosong dulu, biar sudut pandangnya kelihatan dulu baru. Tidak halus. Kalau bisa meluk pohon kaktus ya. Bagus. Sob, kalian Anda belajar ilmu kebal ya. Mas Denis mirip Aderai. Lalu Aderai ini mah. terapi traumatis bisa? Bisa. Oh ya lupa tadi. Terapinya untuk healing part medis dan non medis. Ada nanti setelah saya edit di upload. Cara ngilangin rasa bersalah. Cara ngilangin rasa bersalah harus terapi. Intinya mah harus terapi dulu lah supaya kosong dulu. Itu tadi yang nanyain cara menghilangkan rasa bersalah, boleh nonton Letting Go sih teman-teman. Ada praktikal sana bro ya? Ada. Tadi ada pertanyaan ya kalau nggak salah. Kalau terapi perut harus kosong, terserah. Tapi kalau bisa sejam atau setengah jam sebelum terapi isi dulu. Nanti habis terapi, soalnya pasti lapar edan. Lapar edan tahu ya? Laparnya gila-gilaan. Itu semua pasti begitu. Biasanya lapar, terus jam tidur biasanya jadi jadi berubah. Kalau tidur jadi bagus. Oh ini menarik nih, ada dari Mas John. Kalau mau belajar mesmerism gimana? Aduh kalau belajar nggak, saya nggak ngajar. Oh, nggak saya ngajar. cuma terapi aja. Wah, checklist aja. Ini Fafa, ini Bu Fafa yang mana ya? Yang pernah terapi atau yang Fafa yang mana habis terapi biasa enak bobonta. Bobonta itu apa ya? Bobonya ya Mas. Ya betul. Habis terapi tidurnya jadi lebih enak. Ya. Lebih nyenyak kalau punya pacar sih. Terapinya bisa jarak jauh, nggak bisa, harus ketemu badan. Kalau terapi yang jarak jauh beda lagi. Habis terapi saya nggak lapar terus Kang. Oh, itu mah bakatnya punya. Kalau nggak salah Bulin Marlina teh ngomong Sunda sama saya teh. Saya slotnya tanggal 24 ini. Ini pasti Bapak Tony Peng. Iya betul tanggal 24 Bapak. Pak Tony Peng suka ikutan belajar dah. Oh iya. Nanti terapi. Pak Tony Peng tanggal 24. Butuh berapa kali terapi? Oke gini teman-teman. Orang yang terapi itu startnya berbeda-beda. Masalahnya berbeda-beda. Tebel, lapisan emosinya berbeda-beda. Bawangnya yang harus dikupas berbeda-beda. Tapi biasanya satu kali terapi aja, dia efeknya tuh sudah besar sekali. Dia jadi apa ya? Cobain sendiri aja lah. Intinya satu kali terapi, nanti dia akan tahu terapi keduanya tuh harus kapan dan harus berapa kali terapi. Nanti kita bisa kelihatan dari situ.
Saya jauh Kang, dari Pontianak, Kalimantan Barat. Oke Pak, kemarin juga ada klien saya yang dari Kalimantan. Kalau niat berjodoh, pasti ada jalannya dan pasti mudah. Cara ngilangin malas tuh bro, jangan malas ya. Nah, latihan. Tuh iya sana dibalas. Maaf ya yang belum dibalas, nanti aja. Kesurupan itu roh atau energi, ya intinya energi Pak. Semuanya tuh energi. Segalanya tuh energi pokoknya. Kalau terapi harus ketemu Kang, harus ketemu badan, harus ketemu langsung. Bandung ya. Manfaat terapi ya. Manfaat terapinya bukan menghilangkan, nggak ada menghilangkan ya. Nanti respon sama trauma, sama luka batin, sama apapun yang terjadi di inner child atau di masa kecil, itu akan berubah. Emosinya akan terkikis, sehingga nanti hidupnya akan berubah. Oke. Kenapa Mas? Sini. Sini. Dadah dulu Mas. Dadah dulu. Nah, ini anak saya nih. Ini kameranya aneh banget. Bagus aja bajunya Mas. Terapinya berapa lama Kang? Satu sesi 2 sampai 2,5 jam. Biayanya 1,5 juta. Bandungnya di mana? Bandungnya DM saya Bu. Nanti kalau udah DM saya kasih tahu alamatnya. Luka batin masa kecil, yes betul sekali. Luka batin masa Ini kecil. Mike. Nanti part yang ikut Boleh terbersihkan. pinjam Bu? Nanti ini soalnya kalau cemplung kena air bahaya Mas. Apa? Tuh lihat itu ada siapa tuh? Bisa buat penyakit fisik paru kronis ya? Bisa. Siapa? Oh. Siapa gajah? Gajah? Itu gajah. Mana? Yang bapak gajah, yang abu gajah. Apanya? Ini gajah. Gajah apa? Gajah elephant camel. Gajah elephant camel gimana sih? Aneh-aneh aja. Terapi teriak-teriak bisa aja sih ya. Terapi tergantung. Nanti reaksi setiap orang tuh beda-beda. Ih, nggak dibalas apa? Maaf, sorry. Coba ketik lagi. Maaf. Mata kanan saya gelap. Mata kiri rabun. Kalau ke dokter nggak bisa. Nah, kumaha nih? Coba aja Pak, coba aja. Pernah ada pasien yang urusan mata? Urusan mata, pernah ada yang minusnya berkurang. Pernah ada yang minusnya berkurang, tapi beberapa kali ya. Kang Denis makan kapan ke Surabaya, itu bro? Belum sih. Malang tanggal 1 paling. Ini namanya Baruna. DM-nya kemana? Oh, DM-nya kemana? Nih ya, sekali lagi ya. 081 23 7778. Sama itu bro, si TikTok. Tuh, Oke. teman-teman. Itu nomor Wawa, yang satu lagi akun TikToknya. Wow. Aku namanya Jane Odok. Siapa sih di sini? Tadi ada yang nanyain siapa namanya Aku katanya. namanya Odong-odong. Odong-odong aneh banget, sangat aneh. Wah, kalau di Medan emang harus ketemu sih ya. Medan? Ya maksudnya orangnya harus datang. Oh iya, harus datang. Kalimantan datang, terus Bukit Tinggi datang, terus mana lagi ya? Dari mana-mana datang. Kalau niat mah pasti ada jalannya, mudah sih. Sip, Pak, bisa tinggalin pesawat. Ayo. Teman-teman, makasih banyak ya. Sekali lagi saya sangat appreciate sama semangat teman-teman yang mau belajar terus, dan jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk berkembang, jangan lelah untuk explore gitu, dan yang paling penting teman-teman bukan hanya dengar dan nambah pengetahuan, tapi dilakukan gitu, itu yang paling penting. Oke, sesama murid semesta yang terus mau belajar, saya mengucapkan terima kasih atas teman-teman dengan dengan semangat yang luar biasa, dan sampai ketemu di live berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa terus-terusan nggak lelah untuk belajar gitu. Nanti intermittent fasting pengen bahasnya sama Ade Rai ya. Ini nunggu Mas Ade mau balas biar makin seru. Terima kasih ya Tete Jalan, terima kasih. Pak Tony, makasih Pak Tony. Teman-teman Mam. Pak Tony itu Pak Tony Peng. Oh iya. Ada omah. Mana Oma? Omah gitu.
Bilang, ini bukan buat make up, tahu? Aneh banget. Ya udah nggak mau ya udah cok. Ada omah tuh. Tuh, Mas katanya. Mas tuh. Udah, yuk ngejar ini bro. Nah, teman-teman, thank you ya. Selamat sampai tujuan, amin. Terima kasih. Sehat selalu, keep happy, dan love you all. Bye-bye.